Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min intik rahmatan tuni bi rahmatika amma siwak amma ba'd. Di video kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Riyadul Badi'ah, kitab yang menjelaskan tentang ilmu fikih madzhab Imam Syafi'i karangan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah. Langsung saja kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Ini masih membahas seputar kitabul haji wal umrah. Fasulun ai hadza utawi iki kuwana fasal suwiji. Yasihu sah al ikhramu apa niat ihram bil umrati kelawan ibadah umrah fi ayyi waktin ing dalam endi-endine wektu kana ana apa ihram bil umrah hatta fi ashhuril haji sehingga ing dalam pira-pira wulan-wulane haji. Sah hukumnya orang niat ihram untuk ibadah umrah di waktu kapanpun, bahkan sampai waktu pada bulan-bulannya haji. Dari sini bisa difahami. Jadi untuk niat ihram ibadah umrah itu waktu kapanpun sah. Wala yasihu lan ora sah al ihramu apa niat ihram bil haji kelawan ibadah haji wahdahu halis wijine haj. Wala bil haji lan ora sah kelawan ihram ibadah haji wal umrati lan umrah ma'an halih bebarengan ila fi ashhuril haji kejaba ing dalam pira-pira wulane haji. Tidak sah melakukan ihram untuk ibadah haji saja ya. Jadi ihram karena melakukan ibadah haji saja atau istilahnya napa niki haji ifrad. Wala bil haji wal umrati ma'an, ihram untuk ibadah haji dan umrah yang dilakukan secara bersamaan. Ini kategori kiron nggih. Kecuali tidak sahnya tadi, kecuali ihramnya tadi berada di bulan-bulan haji. Dari sini bisa dipahami nggih. Jadi tidak sahnya tadi kecuali berada atau niat ihramnya berada di bulan-bulan haji. Sekarang bulan-bulan haji itu apa saja? Waya utawi ashharul hajj iku syawalun iku wulan syawal wa dzulqa'dati lan wulan dzulqa'dah wa asru layalin lan iku 10 pira-pira wengi min dzulhijjati saking wulan dzulhijjah. Bulan-bulan haji meliputi 1 bulan syawal, 2 bulan dzulqa'dah, 3 10 malam yang ada pada bulan Dzulhijjah. Dari sini bisa difahami. Jadi ketika ada orang niat haji di bulan Syawal, 1 Syawal terus dia niat haji ya sah. Atau bulan Dzulqa'dah setelah Syawal kan Dzulqa'dah. Atau hari 10 malam ya. 10 malam pada bulan Dzulhijjah. Selain ini bukan kategori ashharul hajj. Yang artinya tidak sah ketika orang tersebut melakukan ihram atas nama ibadah haji maupun atas nama ibadah haji dan umrah yang dilakukan secara bersamaan. Semisal di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, itu tidak sah. Faman mongko utawi sapane wong iku akhrama lamun ihram sapa man bihi kelawan haji qabla dukhuliha ing dalam sadurunge mlebune asyuril hajj au ba'da khurujiha utawa ing dalem sause metune asyuril hajj ya in aqada mongko kabundeli apa ihramu apa ihram man kabundeli umratan ing umrah atau umratan halih rupa ibadah umrah. Apabila orang tersebut ihram atas nama ibadah napa haji sebelum masuk bulan-bulan ashharul hajj nggih, ashharul hajj bulan-bulan haji atau setelah keluar dari bulan-bulan haji
maka ihramnya menjadi umroh. Tapi ini menurut sebagian ulama ada yang mengatakan tidak menjadi umroh maupun haji. Jadi ini saya contohkan, semisal ada orang yang niat ihram atas nama ibadah haji tapi belum masuk waktunya ashurul hajj, belum masuk Syawal, Dzulqa'dah, Asrul Layalin min Dzulhijjah. Artinya dia niat ihram mungkin kalau sebelumnya ya di bulan Ramadan atau bulan Rajab, maka in aqada ihramhu umratan, maka ihram yang ia lakukan atas nama haji tadi berlaku umrah atau ibadah umrah. Ataupun ihramnya setelah keluarnya dari bulan-bulan haji, jadi selain Syawal, Dzulqa'dah, Asrul Layalin, mungkin tanggal 11 bulan Dzulhijjah dia baru niat ihram atas nama haji, maka ya jadinya umroh. Jadi ada sebagian ulama Syafi'i juga yang mengatakan ya tidak jadi umroh, ya juga tidak jadi haji seperti itu. Karena tidak jadi haji karena tidak dilakukan di bulan-bulan Ashharul Hajj, bulan-bulan haji, dan juga tidak jadi umrah karena tidak ada niat umrah. Waman utawi sapane wong, dari sini paham nggih? Waman utawi sapane wong iku kana lamun ana sapa man bimakata iku tetep ing dalam daerah Mekah. Wa rodalan ngarepno sapa man al hajja ing haji. Wa arodalan hale ngarepno sapa man al hajja ing haji ya wajib moko wajib alaihi ngatasi man ayu khrima apa arep yen to ihram sapa man bihi kelawan niat haji minha saking Mekah qabla ayu farriqa ing dalem sadurunge yen to misai sapa man bunyanaha ing bangunan-bangunane Mekah. Jika ada orang yang berada di Mekah, enggak harus orang yang berdomisili di Mekah nih. Jika ada orang yang berada di Mekah, baik orang pribumi Mekah maupun orang yang berada di Mekah dan ia menginginkan haji, maka wajib baginya untuk niat ihram atas nama haji dari Mekah tersebut sebelum dia keluar dari bangunan-bangunan Mekah. Tapi yang lebih utama bagaimana? Wal afdalu tawi sing luwih utama iku ayu khrima iku arep yen to ihram sapa mangka nabi Mekah mimba bibaitihi iku tetep awit saking lawang omahe man au min hijri Ismaila utawa saking hijr Ismail. Dari sini bisa difahami jika yang lebih utama ketika orang tersebut berada di Mekah, hendaknya dia mulai niat ihram dimulai dari pintu rumahnya. Mulai dari pintu rumahnya niat ihram atau dimulai dari hijr Ismail. Dari sini bisa difahami. Jadi mangka Nabi Makata ini orang yang berada di Mekah pokoknya. Entah itu asli Mekah atau orang Indonesia yang berada atau tinggal di Mekah atau hanya mungkin niat ziarah saja. Kalau berada di Mekah terus waktu bulan-bulan haji pula boleh dia niat haji dan wajib baginya ketika niat haji ihramnya tatkala orang tersebut keluar dari bangunan-bangunan Mekah. Tapi yang lebih utama ya keluar dari bangunan rumahnya. Kalau tidak punya yang rumah ya dimulai dari pintu ia tempat tinggal di situ di daerah Mekah itu. Dari sini bisa difahami. Fa'in aroda mongko lamun ngarepno sapa man umrah ta ing umrah wajib mongko wajib alihi ngatasi man. Jadi ini man sing ketemu di teng Mekah nggih. Yakhruja apa arep yen to metu sapa man ila atrafil hilli marang pinggiran-pinggirane tanah halal min ayi jihatin saking endi-endine arah. Wa yuhrimu lan ihram sapa man kana bi Makkah minhu saking hil. Wa afdalu biqaihi utawi utama-utamane pira-pira panggonane hil iku al-Ja'ronah atau iku Ja'ronah sumatan imu nulitan im sumal Hudaybiyah tu nuli Hudaybiyah.
Jika ada orang yang menginginkan umrah dan dia berada di kota Mekah, maka wajib baginya untuk keluar terlebih dahulu di pinggiran-pinggiran tanah halal. Tanah halal, tanah dimana selain tanah haram, dia keluar terlebih dahulu di daerah-daerah tanah halal, pinggiran-pinggiran tanah halal dari arah manapun, dan ihram di tempat itu, di tempat halal tersebut. Dan yang lebih utama lebih utama-utamanya tempat di mana dia melakukan ihram di tanah halal. Yang pertama adalah tempat Ja'ronah, terus Tan'im, kemudian Hudaybiyah. Mikotnya di situ, guys. Ja'ronah, Tan'im, Hudaybiyah ini yang lebih utama. Dari sini paham, tempat di mana orang tersebut niat ihram di tanah halal yang paling utama, Ja'ronah, Tan'im, Hudaybiyah. Tapi ketika tidak ada di sini pun, yang penting ketika orang tersebut umroh ya harus keluar dulu di tanah halal. Setelah keluar dari tanah haram menuju tanah halal, di tanah halal tersebutlah dia ihram. Dari sini bisa difahami. Nah, terus kalau orang yang berada di seperti kita ini, berada di luar kota Mekah, nah ini. Waman utawi sapane wong iku ja'ala menteko sapa man minal afaqi sanging pira-pira pejajahan utawa daerah arah, wajib mongko wajib alihi ing atase man ja'a minal afaq al ihram wa niat ihram minal miqati sanging pira-pira miqat aladi miqat fitoriki kang tetep ing dalem dalane aladi awil ladi utawa miqat yuhadi kang nganceri sapa man hi ing aladi. Jika orang tersebut datang dari beberapa penjuru manapun, maka dia wajib baginya untuk ihram, niat ihram, untuk niat ihram dari mikot-mikot yang ia lewati atau mikot-mikot yang nganceri dengan orang tersebut pergi menuju Mekah. Dari sini bisa difahami, mikot itu pokoknya tempat orang tersebut niat ihram, dan mikot itu ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani ya ini Syawal, Dzulqa'dah, Asrul layalin min Dzulhijjah. Ini mikot zamani. Kalau mikot makani ini artinya tempat yang orang mau ihram harus niat di situ, tidak boleh di lainnya, atau tidak boleh ngelewati tanpa niat. Kalau sebelum lewat di daerah mikot itu sudah tidak apa-apa nih. Kalau sebelum lewat sudah niat, itu enggak masalah. Dari sini bisa difahami. Yang jelas mikot itu tempat niat ihram, baik umroh maupun haji. Mikot niku ngoten. Wal mawaqitu tawi pira-pira mikot asyar'iyatu kang bangsa syar'i khamsatan iku ana 5. Mikot syar'i itu ada 5 tempat. Yang pertama Dzulhulaifah, yang kedua Juhfah, yang ketiga Yalamlam, yang keempat Waqarnul Manazil, yang kelima Wadatu Irkin. Jadi ada 5 tempat niat yang sesuai syariat, ada 5 Jadi kalau dari Madinah ya Dzulhulaifah, terus kalau dari pundi Yaman Yalamlam. Dari sini bisa difahami Faslun wal wajibu fi mabi di Musdalifata. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.